tentang sindrom koroner akut. Nah, Anda pasti mau ingin tahu kan? Nah, selamat menyaksikan. Apa itu sindrom koroner akut atau disingkat dengan SK? Merupakan kejadian kegawatan terhadap pembuluh darah koroner dan merupakan fase akut dari angina pankreatis yang tidak stabil yang disertai dengan infark miokardium akut atau yang disingkat dengan IMA, di mana gelombang Q dengan peningkatan non ST atau tanpa gelombang Q dengan terjadinya peningkatan ST yang menunjukkan adanya trombosis akibat ruptur plak arteriosus yang tidak stabil. SK adalah masalah kardiovaskuler karena yang menyebabkan angka perawatan rumah sakit dan angka kematian yang tinggi. Etiologi atau kita sering sebut penyebab dari sindrom koroner akut. Menurut Astiani 2014, masalah sebenarnya hanyalah terletak pada penyempitan pembuluh darah jantung atau vasokonstriksi. Penyempitan diakibatkan oleh 4 hal, diantaranya satu itu adanya penimbunan lemak atau aterosklerosis dalam pembuluh darah akibat sering mengonsumsi kolesterol yang tinggi pada junk food, terus itu goreng-gorengan, terus itu sumbatan trombosis oleh sel beku darah atau trombus, terus itu infeksi pembuluh darah, terus itu akibat latihan aktivitas atau yang berlebihan atau yang tidak teratur, terus itu stres emosi, terus itu terkejut, udara dingin. Faktor resiko dari SK ini menurut Asbiani, yang pertama itu hipertensi, hiperlipidemia, kedua itu perokok berat, terus itu yang ketiga itu DM, obesitas. Kurangnya yang keempat itu juga adanya kurangnya berolahraga, genetik, usia, dan jenis kelamin. Peneliti menunjukkan jenis kelamin laki-laki yang lebih banyak terkena sindrom koroner akut. Itu klasifikasinya. Menurut berat atau ringannya SKA, di antaranya ada kelas 1 atau serangan baru, yaitu kurang dari 2 bulan progresifnya, berat ditandai dengan berat, nyeri pada waktu istirahat atau pada aktivitas ringan, terjadi pada lebih 2 kali per hari. Terus itu kelas 2 yaitu subakut, yaitu sakit dada antara 48 jam hingga dengan 1 bulan pada waktu istirahat. Kelas 3 yaitu akut, yaitu kurang dari 48 jam dari subakut. Secara klinis, SK dibagi antara kelas A yaitu sekunder yang dicetuskan oleh hal-hal di luar koroner seperti anemia, infeksi, demam, hipertensi, dan hipoksia karena gagal nafas. Terus itu kelas B yaitu primer. Yang kelas C ini setelah infrak dan dalam waktu 2 minggu belum pernah diberi obat antiangina untuk menghambat beta adrenergic nitrat dan antagonis kalsium, antiangina dan nitroglisin intravena. Menurut Rampengan 2015, infark miokard dapat diklasifikasikan dengan etiologi yang dasar yang didefinisikan oleh European Society of Cardiology, di mana tipe 1 itu infark miokard spontan, tipe 2 itu infark miokard sekunder. Kondisi ini mengalami iskemik. Tipe ketiga mengalami kematian jantung mendadak yang tak terduga atau sering kita sebut gagal jantung. Yang tipe 4A, di mana infark miokard berkaitan dengan IKP atau intervensi koroner perkutan. Terus tipe 4B, infark miokard
berkaitan pada trombosis stents. Tipe 5, infark miokard berkaitan dengan CABG atau coronary artery bypass graft. Manifestasi klinis dari SK ini yaitu nyeri di tengah dada, seperti rasa ditekan dan diremas-remas sampai menjalar ke leher. Dari lengan kiri bisa juga dan lengan kanan, yang disertai dengan ulu hati kurang waktu lebih dari 20 menit. Terus itu rasa terbakar dengan sesak napas dan berkeringat dingin. Terus itu keluar nyeri menjalar sampai kedua rahang gigi kanan atau kiri, bahu, terus itu serta punggung. Ada juga disertai dengan kembung pada ulu hati seperti masuk angin atau mah. Terus itu ada juga dyspnea. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan patofisiologi atau perjalanan SK ini. Yang pertama itu fase disrupsi plak, di mana sindrom koroner akut dimulai dengan adanya ruptur plak atau plak arteri koroner. Pembukaan dan plater membentuk trombosis yang membuat aliran darah mendadak berkurang. Hal ini disebut fase disrupsi plak. Setelah plak mengalami ruptur, maka faktor jaringan dikeluarkan sebagai penyebab terjadinya produksi trombin yang banyak. Itu fase trombosis akut. Adanya adesi plater, aktivasi dan agregasi yang menyebabkan pembentukan trombus arteri koroner. Pada fase ini terjadinya inflamasi yang melibatkan aktivasi mikrofag dan limfosit sel T, proteinase dan sitokin yang menyokong terjadinya ruptur plak serta trombosis. Oleh karena itu, terjadinya leukositosis dan peningkatan kadar CRP merupakan tanda dari inflamasi koroner akut. Jika mengalami arteriosklerosis, maka akan segera terjadi disfungsi endotel. Terus itu yang ketiga itu fase selanjutnya adalah terjadinya vasokonstriksi. Vasokonstriksi pada arteri koroner akibat disfungsi endotel dekat lesi. Terus itu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik menurut Plines 2018, pemeriksaan diagnostik yaitu harus melakukan EKG 12 lead. Pelaksanaan menurut Aspiani pada tahap awal oksigenisasi 2-3 liter nasal kanul, nitrogliserin atau NGT, morfin digunakan untuk mengurangi kecemasan nyeri akibat iskemik. Terus itu aspirin, terus itu antitrombolitik. Terus itu ada heparin, itu termasuk obat-obatan ya teman-teman. Terus itu ada juga tindakan seperti kateterisasi jantung. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.